Selamat pagi semua, saya Hengki Purwoto, dosen Departemen Ilmu Ekonomi UGM. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan sharing terhadap apa yang sudah saya lakukan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah evaluasi proyek. Kebetulan beberapa hasil dari aplikasi penerapan metode yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini sudah digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur publik. Dan itu nanti akan kami sharing hasilnya secara ringkas. Baik, judul dari presentasi saya kali ini adalah aplikasi metode rantai hasil atau result chains dalam pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan bahwa results chain yang dimaksud ini adalah salah satu metode yang sifatnya rapid impact assessment atau evaluations, karena ketiadaan metode yang tepat ketika sebelum proyek infrastruktur itu dijalankan. Nah, oleh karena itu sebagai suatu rapid assessment, maka sifat dari analisis ini adalah semacam ad hoc evaluations atau approach atau methods. Baik. Nah, pendekatan ini sering digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai impact dari kegiatan-kegiatan atau program-program pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan jalan, kemudian irigasi, lalu listrik, pengembangan penerangan jalan umum, telekomunikasi, kemudian pelabuhan, air minum, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari infrastruktur publik. Nah, kita tahu sendiri bahwa pengukuran dampak dari infrastruktur publik ini relatif sulit dilakukan. Mengapa? Karena impact-nya itu bisa menjadi unboundaries. Artinya kita sulit menentukan sebatas mana impact itu bisa diukur. Apakah dalam satu komunitas atau dalam satu regional atau dalam satu yang lebih makro lagi ya, provinsi atau nasional. Ini tergantung pada skala dari proyek itu sendiri. Nah, peran dari infrastruktur ini sebagai sektor pendorong, artinya mempercepat laju pembangunan atau dalam kondisi tertentu infrastruktur ini bisa menjadi pengungkit atau dalam kondisi yang ketiadaan aktivitas ekonomi atau masih rendahnya kegiatan ekonomi, maka infrastruktur bisa dikembangkan supaya atau agar kegiatan ekonomi menjadi lebih tumbuh lebih cepat lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengukur manfaat atau dampak proyek infrastruktur publik ketika proyek belum dibangun. Nah, ini menjadi pertanyaan yang mendasar. Salah satu alasan sebetulnya mengapa aplikasi dari metode results chains ini dikembangkan, karena seringkali di dalam evaluasi proyek atau istilahnya ex ante evaluation proyek atau kita sering sebut sebagai studi kelayakan dari proyek itu sendiri tidak dilakukan dengan secara benar, dengan secara akurat. Bahkan dalam beberapa atau banyak studi kelayakan dari proyek infrastruktur publik seperti jalan, kereta api, dan sebagainya, tidak disertai dengan analisis manfaat ekonomi yang tepat. Jadi biasanya hanya mengandalkan pada manfaat ekonomi dalam arti finansial, bukan ekonomi dalam arti kegiatan ekonomi yang lebih luas. Nah, dalam kesempatan kali ini fokus dari mengembangkan rantai atau menerapkan rantai chains method ini adalah untuk memberi wawasan agar manfaat ekonomi dari sebuah proyek ini bisa digali dan akhirnya bisa diukur apabila ada data dan informasi yang tersedia. Baik. Nah, tentunya manfaat dari penerapan metode ini adalah secara praktikal ini melengkapi atau menyempurnakan dokumen studi kelayakan yang sudah ada, atau bahkan bisa digunakan untuk menyusun pedoman monitoring dan evaluasi ketika proyek itu memang benar-benar dijalankan. Nah, kemudian konteksnya adalah begini,
evaluasi manfaat seringkali dibutuhkan pada saat proyek belum dijalankan. Nah, waktu yang tersedia untuk melakukan evaluasi manfaat biasanya sangat pendek, misalnya 1-2 bulan. Kemudian dengan anggaran yang terbatas, sehingga tidak ada ruang yang cukup bagi peneliti untuk bisa melakukan evaluasi terhadap indikator impact atau manfaat lainnya dari proyek itu yang secara akurat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Karena ini adalah ex ante atau prospective impact evaluations. Oke. Nah, sehingga pada kali ini saya hanya fokus untuk menjelaskan tentang prospective ex ante project evaluation menggunakan metode rantai hasil saja. Nah, apa itu ex ante dan post evaluations? Pada intinya kalau kita lihat di sini ada kerangka waktu yang membedakan, kemudian baik ex ante ini adalah sebelum implementasi, ya, lalu yang ex post ini setelah implementasi, lalu tipikal pertanyaan evaluasinya itu ketika kita menggali informasi atau menggali data di lapangan, itu mengenai apa kemungkinan dampak dari program. Jadi baru kemungkinan dampaknya. Kalau ex post, dampaknya sudah secara aktual gitu ya, digali. Kadang-kadang meskipun kadang-kadang responden atau penerima manfaat itu tidak bisa merasakan, tapi dengan metode tertentu kita bisa mengevaluasi kira-kira perbedaan dampak dari penerima proyek dibandingkan dengan yang bukan penerima proyek, itu bisa diidentifikasi. Itu untuk yang ex post. Nah, kemudian implikasi penting dari ex ante ini adalah perlunya asumsi yang kredibel. Dari mana itu asumsi kredibel? Bisa dua hal, secara teoritis atau bisa juga secara empiris. Nah, nanti akan kita coba diskusikan lebih lanjut. Kemudian yang ex post itu lebih banyak lagi informasi yang bisa kita gunakan, ya, terutama apabila ada kesediaan dokumen ex ante, lalu kita bisa membandingkan antara apa yang direncanakan ex ante dari proyek itu, kemudian apa yang sudah diterima oleh si penerima manfaat dari proyek itu. Nah, ini perbedaan ex ante. Nah, apa rantai hasil itu? Sebetulnya sederhana saja, bahwa rantai hasil itu mengandung beberapa elemen, ya, elemen yang didasarkan kepada logical frameworks. Asal muasal manfaat itu dari mana? Nah, dalam konteks ini kita manfaat itu bisa ditimbulkan ketika proyek itu mulai dijalankan. Pertama tentunya ada mobilisasi input bisa financial input, bisa resource yang lain, ya, bahan baku misalnya, atau tenaga kerja yang dilibatkan, dan seterusnya. Tentunya dari penyediaan input ini ada manfaat ekonomi di dalamnya. Nah, yang kedua adalah elemen aktivitas. Di dalam proses pembangunan infrastruktur publik, seringkali aktivitas itu bisa positif, bisa negatif. Karena infrastruktur seringkali adalah satu kegiatan yang relatif besar dan memberikan efek, ya, yang relatif besar, maka kegiatan dalam penyediaan atau pembangunan infrastruktur publik ini juga perlu diamati. Apakah dia memberi manfaat positif bagi lingkungannya, atau sebaliknya manfaat yang artinya bukan manfaat tapi dampak yang negatif. Nah, kemudian setelah proyek infrastruktur jadi, maka kita lihat outputnya. Bagaimana output dari infrastruktur publik yang dimaksud, pelabuhannya jadinya seperti apa, ya, kemudian apakah bisa digunakan, dan seterusnya. Nah, tentunya ini akan memberikan manfaat lanjutan dalam konteks outcome, ya. Nah, yang terakhir adalah final outcome atau impact. Nah, sebetulnya di dalam konteks evaluations, project evaluations, atau mungkin lebih luas lagi impact evaluations, itu tekanannya adalah pada final outcome ini. Kita membandingkan ultimate goal itu antara suatu, katakanlah kita menggunakan randomized eksperimen, suatu kelompok yang dia menikmati hasil dibandingkan dengan kelompok yang tidak menikmati hasil dengan metode tertentu tentunya. Bagaimana selisihnya? Yang itu merupakan
final outcome dari project infrastructure. Nah, ini adalah elemen rantai hasil yang nantinya kita akan pertama adalah tentukan kira-kira indikator apa yang pas untuk mencerminkan setiap elemen ini, input apa yang digunakan dalam proyek, kemudian aktivitas apa bentuk aktivitasnya, kemudian output dalam bentuk hasil yang sesuai dengan infrastruktur yang dibangun, kemudian outcome-nya dari penggunaan infrastruktur itu, dan akhirnya final outcome atau impact-nya. Nah, sebagai review saja bahwa tadi sudah saya singgung sedikit bahwa setiap elemen dari rantai hasil ini membutuhkan legitimasi, ya, teoritis maupun empiris. Ini adalah basisnya adalah theory based impact evaluations. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada feeling saja di dalam identifikasi atau menentukan indikator dari masing-masing elemen, tapi kita harus berdasarkan kepada suatu landasan teori yang kuat di dalamnya. Bisa juga bisa kita kaitkan dengan tujuan dari proyek itu dibangun. Nah, biasanya tujuan dari proyek infrastruktur yang dibangun itu ada di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Ya, kita tahu bahwa kalau dalam konteks pengembangan infrastruktur nasional secara umum, ini ada tiga indikator ekonomi yang sering dijadikan sebagai acuan impact dari infrastruktur itu. Yang pertama adalah apakah infrastruktur itu mendorong kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, apakah infrastruktur publik yang dibangun itu memberi manfaat dalam pengurangan kemiskinan. Dan yang ketiga, apakah infrastruktur publik itu bisa mendorong penyerapan tenaga kerja. Itu yang seringkali digunakan dalam konteks yang lebih makro. Ya. Meskipun demikian, infrastruktur publik tentunya ada juga yang impact-nya itu lebih lokalitas, sehingga manfaatnya pun juga bisa kita lihat secara lebih detail. Ya. Bukan sifatnya indikator yang makro, tetapi spesifik, menyangkut outcome dari atau impact dari proyek itu sendiri. Nah, sebagai kerangka kerja dalam mengaplikasikan model ini, kita berdasarkan kepada yang tadi ya, input, output, outcome, dan impact, di mana dalam konteks ini seringkali manfaat atau impact dari masing-masing elemen itu berbeda. Jadi manfaat yang terbesar itu adalah masuk dalam impact yang lebih besar ini. Kemudian lebih kecil lagi adalah outcome. Ini kalau luasan lebih besar, lebih kecil ini kita konversi menjadi monetary measurement, katakanlah seberapa besar dampak rupiahnya terhadap satu proyek itu bisa kita lihat dengan luasan seperti ini. Ya, kemudian output dan input. Ini kerangka kerja yang coba kita kembangkan dalam menghitung ini. Nah, ini beberapa contoh saja kasus. Beberapa kasus ya, kali ini saya akan menyampaikan secara ringkas hasil identifikasi mengenai manfaat di masing-masing elemen dari rantai pasok tadi. Ini adalah kegiatan semacam penelitian ya, yang bekerja sama dengan beberapa pihak di Jakarta sebagai pengambil kebijakan ya, terutama di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, di mana PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini mengembangkan fasilitas penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur yang didanai dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu menjadi sangat penting apakah proyek yang dikembangkan dengan skema PPP ini memberi manfaat bagi ekonomi, ya, khususnya bagi masyarakat sekitar maupun kegiatan makro. Nah, contoh kasus yang pertama ini adalah infrastruktur kereta api. Ini ada unsur kereta api, lokasinya ada di Sulawesi Selatan, ya, Makassar Parepare. Lalu kita ingin memberikan masukan bagi pemilik proyek, ya, bahwa selain manfaat komersial, finansial dari pembangunan infrastruktur ini, kita juga perlu memberikan informasi mengenai manfaat yang non-finansial itu. Nah, bisa kita kembangkan misalnya di sini karena nilai cukup besar ya, maka proses
mobilisasi input ini juga berpotensi untuk memberikan manfaat yang tidak kecil, ya, termasuk juga dalam proses aktivitas pengerjaannya. Lalu outputnya apa dari proyek itu? Outputnya adalah tentunya prasarana rel kereta api maupun sarana angkutan kereta api. Ketika itu sudah selesai, lalu outcome-nya apa? Outcome-nya adalah bahwa kereta api itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa penumpang, bisa pergerakan barang. Lalu impact-nya apa? Nah, kereta api ini memberikan manfaat misalnya penghematan waktu dan biaya perjalanan. Apakah dengan dibangunnya kereta api ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat, dan tentunya apakah dengan biaya yang lebih rendah daripada alternatif moda transportasi yang lain. Nah, selain itu ada beberapa manfaat lain, ya, tentunya sebagai contoh adalah penyerapan tenaga kerja, ya, dalam proses pembangunan maupun dalam proses operasionalnya. Nah, kemudian yang indirect atau induced impact-nya ini tentunya karena ini adalah suatu sarana transportasi yang bisa memberikan bisa mendorong kegiatan ekonomi, maka kita bisa melakukan identifikasi terhadap manfaat, termasuk mengukur seberapa besar manfaatnya itu terhadap PDB maupun terhadap peningkatan aktivitas sektor-sektor yang tertentu. Nah, yang saya sampaikan ini adalah baru kerangkanya. Jadi di dalam masing-masing elemen dari rantai hasil ini tentunya ada indikator-indikatornya yang lebih detail. Tapi karena waktunya tidak mencukupi, maka saya hanya bisa memberikan gambaran secara global saja. Mungkin untuk kesempatan lain kita akan diskusikan mengenai indikator-indikatornya apa saja. Nah, kemudian termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan penggalian data dan informasi di lapangan untuk mengukur indikator-indikator yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, untuk yang kasus yang kedua, ini hampir sama, ya, hampir sama, tetapi kalau kita lihat komponen atau indikator dari masing-masing elemen, mulai input, proses atau aktivitasnya, output, outcome, impact-nya, ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau di jalan itu proses ini bisa dalam bentuk pemeliharaan atau peningkatan jalan. Nah, output-nya apa? Perbaikan geometrik dari jalan itu, kemudian kualitas permukaan. Nah, bagi masyarakat yang penting itu adalah bahwa dengan kualitas jalan yang lebih baik, maka dia bisa meningkatkan kecepatan mobilitas. Nah, lalu harapannya adalah volume kendaraan yang menggunakan jalan itu akan bertambah. Impact-nya adanya biaya penghematan operasi kendaraan atau BOK. Kemudian penghematan nilai waktu, penyerapan tenaga kerja, dan seterusnya. Nah, yang tidak langsung peningkatan kegiatan produktivitas, pendapatan, dan barangkali ada hubungannya dengan penurunan kemiskinan. Jadi ini contoh saja. Sekali lagi bahwa beberapa informasi mengenai indikator tadi itu bisa kita dapatkan berdasarkan sumber atau data sekunder. Apabila tidak ada, kita lakukan survei lapangan. Nah, yang berikutnya, misalnya ini pengembangan pelabuhan, ya. Jadi inputnya apa, maupun proses aktivitas pembangunannya, pengembangan terminal peti kemas. Misalnya ini kasusnya adalah contohnya pelabuhan Bau-Bau di di Sulawesi Tenggara. Nah, outputnya dalam bentuk peningkatan sarana prasarana angkutan peti kemas. Outcome-nya apa? Tentunya produktivitas layanan barang. Lalu impact-nya apa? Bisa penghematan waktu layanan, penyerapan tenaga kerja, dan yang lainnya. Jadi, lalu indirect-nya apa? Manfaat ekonomi bisa berupa efek pengganda maupun penyerapan tenaga kerja. Oke, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, pengembangan bandara, ya, bandar udara, airport. Misalnya, karena ini relatif besar juga dana atau investasi yang dibutuhkan, maka kegiatan investasi maupun
aktivitas pembangunannya itu memiliki dampak yang tidak sedikit, artinya cukup signifikan di dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama yang lokal. Nah, kemudian outputnya apa? Baik dari sisi udara terbangun, fasilitas bandara tentunya, lalu dari sisi darat, misalnya ada terminal, kargo, dan mungkin pengembangan perkotaan di sekitar bandara. Outcome-nya apa? Macam-macam ya, ini bisa contohnya adalah peningkatan frekuensi penerbangan, bisa internasional, bisa nasional, kemudian peningkatan jumlah penumpang, lalu peningkatan volume barang dalam penerbangan internasional. Masing-masing output ini tentunya akan memberikan manfaat ekonomi, ya, manfaat ekonomi yang bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Misalnya pendapatan jasa layanan penerbangan. Ini banyak sekali yang terlibat di dalam proses penyediaan layanan penerbangan. Kemudian peningkatan jumlah kunjungan wisata, dan dari situ lalu muncul kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata, dan tentunya adalah penyerapan tenaga kerja. Dan dari semuanya itu tentunya kita bisa memberikan informasi bahwa ada efek pengganda bagi ekonomi maupun efek pengganda dalam pengerjaan. Ini contoh di bandara. Ya. Lalu contoh yang kelima adalah penerangan jalan umum. Hampir sama serupa ya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini barangkali adalah impact-nya, ya. Karena impact itu yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk mungkin berkurangnya biaya pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Mengapa? Karena proyek ini adalah didesain untuk agar supaya efisien dalam penggunaan energi penerangan jalan umum, ya. Kemudian karena lebih efisien, maka biaya untuk penyediaannya lebih murah. Lalu harapannya pajak yang dibebankan ke masyarakat bisa berkurang. Selain itu, tentunya bagi pemerintah daerah ini ada selisih ya, atau manfaat atau penghematan biaya energi dari penggunaan listrik. Lalu ada efek lain, misalnya peningkatan keselamatan jalan. Nah, yang terutama adalah dalam konteks pengurangan emisi CO2, ini penting ya dalam konteks sustainable development. Lalu penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan itu sendiri. Nah, kesemuanya itu akan memberikan manfaat ekonomi, efek pengganda maupun efek pengganda. Sekali lagi, ini baru indikator saja. Masih ada beberapa variabel lain yang bisa digunakan untuk lebih rinci, lebih akurat menjelaskan masing-masing manfaat di setiap elemen dari rantai hasil. Yang terakhir, ini pengembangan kawasan ekonomi khusus. Nah, karena kawasan ekonomi khusus itu biaya investasinya besar, kemudian melibatkan banyak pihak, maka manfaat yang bisa kita lihat itu tentunya lebih besar lagi, lebih kompleks dibanding contoh yang mulai 1 sampai 5 yang tadi sudah saya sampaikan. Kawasan ekonomi khusus. Ada beberapa indikator di setiap elemen dari rantai hasil ya, yang hampir sama ya, mulai dari pengembangan outputnya, kemudian outcome-nya tentunya lebih beragam ya karena itu kawasan. Lalu ada beberapa impact baik langsung maupun tidak langsung tergantung kepada kawasan itu dikembangkan untuk tujuan apa. Apakah untuk tujuan wisata ataukah untuk tujuan pengembangan industri atau yang lain. Jadi tergantung kepada tujuan dari pengembangan. Nah, sebelum saya akhiri kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang mungkin bermanfaat bagi para pihak yang ingin menerapkan metode ini. Pertama adalah kita lihat kelebihannya dulu. Ya. Kelebihan metode evaluasi ex ante ini, yang pertama adalah kita bisa memberikan basis data ya, dan fakta terkumpul sebelum proyek dijalankan. Jadi saya kira ini bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat ketika nantinya kita akan mengembangkan evaluasi impact evaluations pada saat proyek itu sudah dijalankan. Lalu yang kedua adalah
key performance indicator di setiap elemen ini dapat mengarahkan proyek mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Artinya kalau kita tahu bahwa setiap indikator di setiap elemen dalam rantai pasok itu bisa kita identifikasi, maka diarahkan semua resources itu bisa mencapai apa yang seperti apa yang diharapkan. Nah, kemudian berikutnya sasaran proyek atau penerimaan manfaat dapat diidentifikasi sebelum proyek dijalankan. Siapa yang akan menerima manfaat? Seberapa besar cakupan dari manfaat itu dan seterusnya. Ya. Tetapi meskipun demikian, karena sifatnya ini adalah rapid impact evaluations atau assessments, maka ada beberapa catatan atau kekurangan ya bahwa metode ini sifatnya ada prospektif atau ex ante. Jadi kita belum tahu persis apakah nantinya akan seperti itu, ya, karena prospektif. Jadi belum terjadi. Lalu yang kedua, penentuan key indicator setiap elemen rantai hasil ini bersifat ad hoc. Setiap proyek tentunya beda-beda, ya, komponen atau indikator atau variabel dari masing-masing elemen rantai hasil. Nah, kemudian yang penting ini adalah kita sulit menentukan kelompok penerima manfaat yang diterima dan yang bukan. Ini kalau di dalam impact evaluations methods seringkali kita sulit mengidentifikasi kelompok masyarakat yang penerima manfaat itu siapa, ya. Jadi ada problem counterfactual yang ada di masyarakat penerima itu. Nah, yang terakhir tidak dapat menjawab pertanyaan spesifik mengenai impact yang sesungguhnya itu seperti apa, karena belum terjadi tadi ya. Meski demikian, ini tadi ada kaitannya dengan kelebihan. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa apa yang kita sampaikan ya, di dalam mengidentifikasi the ultimate impacts itu dalam kondisi tingkat kepercayaan yang tinggi tidak. Kita tidak metode ini tidak ditujukan untuk mencari itu, karena itu belum terjadi. Oleh karena itu, di dalam menerapkannya ini kami mengusulkan bahwa metode ini sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi ultimate impact atau outcome dari suatu proyek. Jadi levelnya itu sebenarnya bukan untuk menghitung secara akurat apa impact-nya, tidak, tapi untuk mengidentifikasi potensial impact dari sebuah proyek. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperbaiki beberapa dokumen yang penting yang wajib disediakan dalam setiap proyek infrastruktur. Apakah itu studi kelayakan atau feasibility studies, ataukah untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi, atau mungkin bisa digunakan sebagai informasi awal nantinya ketika melakukan impact evaluations dengan metode yang lebih robust. Misalnya randomized experiment atau mungkin causal inference, kemudian instrumental variables, difference in difference, regression discontinuity dan sebagainya. Karena metode ini lebih terukur, ya, lebih robust dibanding model ad hoc seperti halnya metode rantai hasil atau result chains. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.